Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat yang mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya padanya, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmatnya, dari mulai nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat pandangan, nikmat pendengaran, dan banyak lagi yang Allah berikan kepada kita sebagai nikmat yang kita tidak bisa menghitungnya. Serta tentunya nikmat yang paling utama, yakni nikmat keimanan dan keislaman, yang dengan nikmat itu pula kita bisa menunaikan ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, yakni sholat Jumat. Hadirin sidang Jumat, setiap manusia yang hidup di muka bumi ini dan juga yang telah meninggalkan kita pastinya melakukan banyak kesalahan, melakukan yang namanya dosa. Karenanya Allah memerintahkan kepada kita agar senantiasa kita meminta ampunan padanya, beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa itu. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian ini telah berbuat dosa siang dan malam. Wa ana aghfirud dzunuba jami'a. Sedangkan aku adalah Sang pengampun dosa semuanya. Fastaghfiruni, maka mintalah ampunan kepadaku. Aghfir lakum, niscaya aku akan berikan ampunan itu kepada kalian. Riwayat Muslim. Di dalam hadis ini menjelaskan setiap hamba yang Allah ciptakan, setiap manusia, tak terlepas dengan kita, telah berbuat kesalahan dan dosa, baik melakukan dosa besar maupun dosa kecil.
dari usia kita, semenjak kita balik sampai sekarang, kita telah melakukan berbagai dosa. Maka solusinya, yakni kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Karenanya dosa itu adalah penghambat seseorang sukses di dunia ini. Dan sebaliknya, istighfar atau taubat merupakan penyebab orang itu berhasil, beruntung di dunia maupun di akhirat. Karenanya di dalam surah An-Nur Allah firman, "Wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian seluruhnya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Salah seorang murid dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yakni Qatadah rahimahullah, pernah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu menunjukkan berbagai penyakit hati dan obatnya. Penyakitnya adalah berbuat dosa dan obatnya adalah istighfar. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman. Karenanya setiap kita wajib untuk meminta ampunan kepada Allah, terkhusus pada dosa-dosa yang terkadang kita tidak menyadarinya. Dosa-dosa yang merupakan penyakit hati, yang mungkin telah diperbuat, akan tetapi kita tidak disadari di dalam hati kita. Yang pertama, penyakit hati itu adalah riya. Kata Imam Ibnu Abi Dzar An-Nariki, riya adalah melakukan perbuatan mulia, perbuatan amal soleh untuk pamer. Jadi niat di dalam beramal soleh itu adalah untuk pamer di depan orang, untuk kalau zaman sekarang diviralkan, difotokan bahwa saya sudah mengamalkan amalan ini, amalan itu. Itulah riya. Dan ini termasuk penyakit hati yang bisa menghancurkan agama seseorang. Bahkan dalam sholat, Allah berfirman, "Fawailul lil musallin." Maka celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya. Dikatakan dalam surah Al-Ma'un, Allah firman, bukan kepada orang-orang yang berdosa, akan tetapi orang yang mendirikan sholat pula. Allah firmankan bahwa sholat mereka bisa jadi celaka ketika tujuannya bukan karena Allah, melainkan hanya karena riya semata, hanya ingin ridho orang lain. Maka itulah penyakit riya. Yang kedua, dengki atau iri hati, hasud, yakni menginginkan nikmat yang ada pada saudaranya itu musnah. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa hasad
adalah bagian dari sifat dengki. Dampak dari sifat dengki. Dan bisa menyebabkan orang itu marah. Orang itu mencelakakan orang lain agar nikmat yang ada padanya musnah, maka itu berasal dari kedengkian hati. Atau merasa tidak enak terhadap nikmat orang lain. Hatinya merasa risih, merasa gaduh, merasa hancur ketika nikmat yang didapat oleh saudaranya bukan kepada dirinya. Maka itulah sifat dengki. Karenanya kita selalu berdoa, wa min syarri hasidin idza hasad, agar dijauhkan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Yang ketiga, marah. Kata marah itu dalam bahasa Arab adalah ammarah, yang berarti memerintah atau mendorong, namun pada istilahnya adalah mendorong pada kejahatan. Karena itu rasa marah yang tidak pada tempatnya itu merupakan akhlak yang tercela. Seseorang memarahi akan perilaku orang lain kepadanya, tidak memaafkannya, maka itu adalah akhlak yang tercela. Dan ada salah seorang sahabat yang meminta kepada Nabi wasiat. Maka Nabi mengatakan la takdob, la takdob, la takdob. Sampai 3 kali Nabi mengatakan hal itu. Janganlah engkau marah, janganlah engkau marah, janganlah engkau marah. Maka kemarahan itu terkadang membawa musibah dan malapetaka, membawa kehancuran. Rumah tangga seseorang hancur, cerai karena awalnya kemarahan. Hubungan silaturahmi dengan sahabatnya telah hilang ikatannya, telah hancur karena berawal dari kemarahan. Serta seseorang yang tadinya semangat, akan tetapi dia berbuat kesalahan, kemudian lantas ia dimarahi, hidupnya tercerai-berai, menjadi banyak melamun dan banyak berpikir yang tidak ada gunanya. Itu berawal dari marah. Maka banyak sekali akibat dari kemarahan itu yang mesti dijauhi oleh seorang mukmin. Yang keempat, serakah atau tamak, yakni bergantungnya hati seseorang terhadap segala kekuasaan pada orang lain. Tamak merupakan terkaitnya hati atau mengincar apa yang dimiliki atau yang ada pada orang lain. Dan ini termasuk penyakit hati. Di antaranya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, adalah tamak itu disebabkan karena cinta dunia, serakah pada dunia. Dia ingin menambah lagi. Itulah kadang manusia, dia terkadang merasa kurang, tidak cukup 1 lembah, tambah lagi 2 lembah. Itulah yang dikatakan di dalam hadis tentang keserakahan seseorang. Karenanya sifat ini terlalu cinta pada kehidupan dunia, tidak memahami hidup bermasyarakat, bahwa orang itu harus menolong, bukannya saling iri dan menjatuhkan. Itulah di antara penyakit-penyakit hati. Di antaranya juga ujub, berbangga diri.
ternyata itu juga merupakan penyakit hati. Kata Imam Al-Ghazali juga bahwa lahirnya sifat ujub itu adalah karena kebodohan yang murni. Serta bagaimana tidak mengakui nikmat itu dari Allah. Maka bagi seorang mukmin, obatnya menyadari nikmat itu berasal hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Di dalam surah An-Nahl bahwasanya yang ada pada diri kalian itu adalah dari nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Karenanya dari penyakit-penyakit hati ini hendaknya kita jauhi. Karena seseorang ketika di akhirat nanti itu tidak akan masuk surga kecuali dia bersih dari penyakit hati. Tentunya maka senantiasa seseorang mengobati dirinya agar jauh dari penyakit ini. Semoga bisa kita melaksanakannya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang Jumat, bahwasanya Allah telah menjelaskan bahwa Al-Quran ini merupakan petunjuk dan penawar bagi penyakit yang ada dalam dada. Allah firman, ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izah. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat mir rabbikum, dari Rabb kalian, wa shifaa'ul lima fis sudur, dan penawar bagi penyakit yang ada dalam dada, wahudan, dan petunjuk, warahmah, serta kasih sayang Allah lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Serta di ayat yang lain yang menunjukkan Al-Quran adalah penawar, yakni surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar, obat dari penyakit hati diantaranya, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidul zalimina, dan tidaklah itu menambah bagi orang-orang yang zalim illa khasara, kecuali hanyalah kerugian semata. Tentunya Al-Quran adalah obat segala penyakit. 14 abad pengobatan dengan Al-Quran adalah sesuatu yang mestinya senantiasa kita dawamkan, membaca Al-Quran baik di masjid maupun menghiasi rumah-rumah kita. Karenanya itu yang akan mengobati segala penyakit yang ada dalam dada kita. Karenanya jika kita ingin bahagia dunia dan akhirat, kunci dari bahagia itu adalah man atallaha biqalbin salim, yakni dengan hati yang bersih. Tidak ada gunanya harta-harta atau anak-anak, akan tetapi yang datang dengan hati yang selamat, itulah
kunci seseorang bahagia dunia dan akhirat, dan kunci bagaimana menjadi ahli surga. Demikian hadirin sidang Jumat yang bisa disampaikan. Semoga kita termasuk menjadi hamba yang senantiasa mengingat Allah dan menjadi hamba yang Allah pilihkan hingga menjadi ahli surga. Kalau fikum walafu minkum, ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Diluruskan dan dirapatkan safnya. Yang kosong diisi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuzaun. Hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.